Ya, selamat pagi adik-adik. Iya, wah semangat sekali. Kakak Vin mau lihat dulu, mau tanya dulu. Apa kabar semua? Luar biasa, yes. Oke, wah semangat. Kakak Vin yakin pasti adik-adik di rumah pada semangat semua ya. Karena, kenapa? Iya, karena mau beribadah, mau memuji Tuhan. Ya, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Ya, karena kita bersyukur Tuhan Yesus begitu baik, Dia begitu sayang kepada kita, sehingga Dia masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita kembali berkumpul di pagi ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Iya, sekolah minggu. Baik adik-adik yang kekasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kakak Vin undang berdiri dulu semua. Oke, ya. Kita angkat satu lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya. Ada sukacita yang kami rasakan di pagi hari ini Tuhan, di mana kami bersyukur karena Engkau masih menjaga kami, masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa dapat berkumpul bersama adik-adik kekasih untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun kami terpisah Tuhan, hamba-Mu berada di rumah-Mu yang kudus ini, dan adik-adik kekasih berada di rumah, tapi hamba percaya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, sertai berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Kembali kita angkat satu lagu sebelum kita baca kitab suci ya. Kita angkat satu lagu berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya baik adik-adik yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Pendeta kita. Ya, Ibu Pendeta Deborah Tiku Ampulembang MTH. Ya, untuk itu adik-adik duduk yang manis ya. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat
hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabar kalian semuanya? Luar biasa, mudah-mudahan semua sehat ya. Minggu yang lalu kalian merayakan Paskah tidak? Ya, sebagian dari antara kalian kan ada yang membuat telur Paskah. Ibu Pendeta lihat, itu tandanya meskipun kita tidak merayakan Paskah di gereja, tetapi sukacita Paskah boleh dirasakan oleh anak-anakku sekalian. Sekarang dalam ibadah hari Minggu ini, Ibu Pendeta mau menceritakan kisah di dalam Alkitab dari Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Kalau yang sudah mempersiapkan Alkitab, silakan Alkitabnya dibuka dari Matius 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Kalau semua sudah dapat, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah membangunkan kami, bahkan mengingatkan kami untuk bersama-sama beribadah di kebaktian anak remaja Gereja POG Jemaat Laheroi. Kini kami akan mendengarkan cerita atau isi firman Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, kuasailah pikiran kami, jauhkan kami dari segala gangguan, sehingga pemberitaan firman-Mu ini boleh kami pahami dan boleh kami praktekkan dalam sepanjang hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk membaca dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Ibu Pendeta akan baca, dan anak-anakku di rumah juga nggak apa-apa membacanya sama-sama ya. Matius 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Judul bacaan kita adalah Dusta Mahkamah Agama. Firman Tuhan, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana perasaan kalian ketika mengambil bagian di dalam ibadah Paskah? Senang tidak? Ya, kita pasti senang karena Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus mengalahkan semua kuasa dalam dunia ini, ya. Jadi kita perlu bergembira, kita perlu bersyukur, kita perlu bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi anak-anakku, tahu tidak? Ternyata ada orang-orang yang tidak bersukacita ketika mendengar Yesus bangkit. Siapa mereka? Oh, ternyata mereka adalah orang-orang yang iri hati pada Yesus, yang membenci Yesus. Mereka adalah imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Ceritanya begini. Waktu Yesus bangkit, ya, kan ada malaikat. Nah, pada saat malaikat turun dari langit, ya, malaikat itu menggulingkan batu
Lalu malaikat itu duduk di atas batu pintu kubur Yesus. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Waktu melihat semua itu, penjaga-penjaga kubur itu sangat getar ketakutan. Sehingga mereka lalu berlari menjumpai imam-imam kepala. Dan mereka menceritakan semuanya itu, menceritakan bahwa ada gempa bumi yang hebat, ada malaikat Tuhan yang turun dari langit, yang menggulingkan batu, yang duduk di atas batu kuburan Yesus. Waktu mendengar cerita penjaga-penjaga itu, imam-imam kepala kemudian berpikir, wah, cerita ini tidak boleh disebarkan. Jadi mereka berunding dengan tua-tua Yahudi. Lalu hasil perundingannya adalah mereka sepakat untuk memberi uang tutup mulut kepada serdadu-serdadu itu atau kepada penjaga kubur itu. Disuaplah penjaga itu, dikasih uang tutup mulut dan mengatakan begini, kalau kamu ketemu dengan banyak orang, kamu harus bilang begini, murid-murid Yesus yang datang malam-malam, mereka lah yang kemudian mencuri mayat Yesus, dan waktu itu kami sedang tidur. Sebenarnya kebohongan penjaga ini kan tidak masuk di akal. Kenapa tidak masuk di akal? Kalau misalnya memang mereka sedang tidur, lalu bagaimana mereka bisa tahu ya bahwa murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus? Itu kan satu hal yang mustahil, yang tidak masuk di akal. Mereka sedang tidur, kok tahu bahwa murid-murid datang malam-malam? Iya toh? Ya, tapi karena memang imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi memang berusaha untuk menutup-nutupi berita sukacita ini, berita kebangkitan Yesus ini, maka diberilah atau disuaplah para penjaga itu. Lalu dikasih jaminan sama serdadu-serdadu atau penjaga-penjaga itu dengan mengatakan, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak akan mendapatkan kesulitan apa-apa, ya. Karena nanti kami yang akan bicara kepada wali negeri. Ya, jangan khawatir. Itu janji imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi kepada serdadu atau kepada penjaga. Ya, setelah menerima uang dari imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, maka serdadu-serdadu itu, penjaga-penjaga itu berbohong dan menceritakan seperti apa yang disampaikan oleh imam-imam kepala tua-tua Yahudi kepada mereka. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, berarti imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, serdadu-serdadu atau penjaga-penjaga itu bohong. Bohong itu disukai Tuhan tidak? Tidak ya, iya betul. Bohong itu tidak boleh. Ya, nanti Kak Kavin akan pimpin satu lagu. Ya, anak Tuhan. Ya, kita semua anak Tuhan tidak boleh bohong karena bohong itu dosa. Nah, sekarang Ibu Pendeta mau tanya, kita bisa bohong sama Tuhan tidak? Tidak. Kita bisa bohong sama orang tua tidak? Tidak boleh. Kita bisa bohong sama orang-orang di sekitar kita tidak? Tidak boleh. Kenapa? Ya, karena bohong itu dosa. Jadi dari sekarang anak-anakku yang sama dikasih Tuhan belajar untuk berkata jujur. Ya, kalau itu benar katakan benar, kalau itu salah katakan salah. Karena kalau kita memutarbalikkan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, itu berarti kita berbohong, dan berbohong itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan berbohong. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Iya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Iya, ceritanya mengenai apa? Anak Tuhan tidak boleh bohong. Oke, untuk itu lagunya juga ada. Kita angkat satu lagu, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Oke, Kakak Sisi.
Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Semua siapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan untuk mengantar persembahan syukur kita angkat satu lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita ulang satu kali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua telah memberikan persembahan ya. Dan kini tiba saatnya kita akan satu di dalam doa syafaat, kita akan satu di dalam doa persembahan, dan nanti kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami sapa Bapa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sungguh bergembira karena Tuhan kami Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit, dan berita Paskah ini semakin menguatkan iman kami kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa kami harus memberitakan berita yang benar. Kami tidak boleh berbohong kepada siapapun juga, karena bohong itu adalah dosa. Kiranya Roh Kudus mampukan kami untuk selalu berpikir, berkata, dan bertindak yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa kepadamu, mendoakan anak-anak kami yang masih kecil-kecil, anak-anak kami yang sedang sekolah, baik itu di playgroup, di taman kanak-kanak, di sekolah dasar. Semoga Tuhan tetap memberi kesehatan, Tuhan tetap memberi semangat, Tuhan tetap memberi ketekunan. Anak-anak kami boleh dengar-dengaran terhadap orang tuanya. Anak-anak kami dari kecil boleh belajar berdoa, boleh rajin membaca firman Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh cerdas, anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga ketika besar anak-anak kami boleh menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga, dan menjadi kebanggaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak kami. Tuhan jauhkan dari segala kecelakaan, sakit penyakit, mara bahaya, sehingga semuanya boleh bekerja, boleh berusaha, boleh beraktivitas dengan baik. Kami juga rindu mendoakan kakak-kakak pengasuh kami, kebaktian anak remaja Gereja Pokla Heroi. Semoga Tuhan memberkati sehingga
Mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan sepenuh hati, karena kami percaya pelayanan kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk orang tua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan sebagai majelis, sebagai pengurus kategorial. Kami mendoakan koster kami, tata usaha kami mendoakan gembala sidang. Semoga Tuhan tetap memberi hikmat dan pekerjaan atau pelayanan yang dipercayakan semuanya boleh dikerjakan, dituntaskan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden dan wakil presiden, mendoakan para menteri, mendoakan gubernur, mendoakan wali kota, mendoakan bupati, bahkan kami juga mendoakan RT RW kami. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Semoga mereka dapat memimpin kami ke arah hidup yang lebih baik. Kalau saat ini kami mendengar ada terjadi berita informasi teroris, tolong kami Tuhan, lindungi kami, bahkan berikanlah ketentraman, keamanan, kedamaian di negara yang kami cintai ini. Jauhkan kami dari segala yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang, sehingga kami tetap boleh menjalani aktivitas kami dengan dijauhkan dari segala ketakutan. Bapa Surgawi, kami juga ingat mendoakan saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur, yang mana beberapa waktu yang lalu mengalami musibah banjir bandang. Ada begitu banyak orang yang meninggal, ada begitu banyak orang yang menjadi korban yang mengalami musibah ini. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan iman percaya mereka, bahkan Tuhan berkati sehingga saudara-saudara kami itu menerima uluran tangan, uluran kasih dari berbagai pihak, sehingga musibah yang mereka alami tidak membuat mereka meragukan kuasa Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, tapi mereka tetap berpengharapan hanya kepadamu. Bapa, anak-anakmu telah memberikan persembahan, terimalah ya Tuhan, sehingga dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapanmu, dan berkatilah sehingga dapat digunakan untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Teman-teman kami yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Teman-teman kami yang malas ikut sekolah minggu, Tuhan mau ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah online di link YouTube Gereja Pok Jemaat Laheroi. Dengan demikian, dari kecil kami mencintai Tuhan dan kami selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah doa syafaat kami, Tuhan yang sempurnakan, dan ajar kami untuk selalu mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri akan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat, kita angkat dulu satu pujian, Jalan Serta Yesus. Iya, adik-adik silakan berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, menyertai orang tua, menyertai seluruh umat Tuhan dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya tetap sehat ya, jaga kesehatan, tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.